terbaru berjudul Air One. Film ini dirilis pada tahun 2024. Menceritakan seorang hacker yang tidak percaya akan hal-hal mistis, hingga akhirnya terjebak dalam situasi di mana ia dipaksa masuk ke dunia mitologi untuk menyelesaikan masalah yang dapat menghancurkan hari Natal. Bagaimana keseruan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai pada tahun 1994. Tepat di hari menjelang Natal, di rumah Pak Togog, terlihat banyak anak-anak yang sedang merayakan Natal. Mereka percaya bahwa hadiah di hari Natal berasal dari Santa Claus. Namun, ada seorang anak bernama Jack O'Malley yang tidak percaya akan hal itu. Untuk membuktikannya, Jack mengajak saudara-saudaranya ke sebuah gudang dan menunjukkan tumpukan hadiah yang sebenarnya telah disiapkan oleh Pak Togog, bukan Santa Claus. Jack O'Malley. Karena perbuatannya yang membuat anak-anak kecewa, Jack dimarahi oleh Pak Togog. Disinilah terjadi adu argumen, di mana Pak Togog tetap ngotot bahwa Santa Claus itu ada. Lompatan ke masa kini 30 tahun kemudian. Jack tumbuh dewasa menjadi seorang hacker solo yang sangat terkenal. Suatu hari, ia mendapat tugas dari pelanggannya untuk meretas sistem radar di wilayah Kutub Utara. Jack memulai aksinya dengan menyamar sebagai pekerja geologi. Ia mencuri kartu identitas seorang pekerja setelah membuat keributan kecil dengan cara memanfaatkan air kopi untuk menyebabkan korsleting listrik. Setelah masuk ke kantor geologi, Jack menyisipkan alat peretas pada salah satu kabel akses komputer agar dapat meretas seluruh sistem dari rumahnya. Di tempat lain, tepatnya di Mall Happy Lala, Santa Claus, atau yang dikenal sebagai Red One, sedang bertugas menghibur anak-anak. Namun, Red One bukanlah Santa Claus biasa. Ia dijaga oleh seorang pria botak berbadan besar bernama Callum. Ketika seorang TikToker mencoba menyerobot antrean hanya untuk berfoto dengan Red One, Callum langsung melarangnya. Christmas. I made myself clear. Yeah, I'm gonna go. Setelah tugasnya selesai, Callum mengawal Red One keluar dari mall. Ternyata, Red One dijemput menggunakan mobil mewah dan dijaga oleh agen-agen rahasia. Mereka pergi ke pangkalan udara militer. Di sana, Red One disambut oleh seorang jenderal yang membuktikan bahwa ia bukanlah orang biasa. Saat masuk ke ruang pesawat, terungkap bahwa Red One adalah Santa Claus sungguhan. Di dalam pesawat, terdapat kereta Santa yang ditarik oleh rusa-rusa terbang. Yes, I brought extra. Red One dan Callum menaiki kereta tersebut untuk kembali ke Kutub Utara, dikawal oleh 2 jet tempur. Ketika kereta melaju dengan kecepatan cahaya, gelombang kejut yang dihasilkan terdeteksi oleh radar. Jack, yang sedang memantau radar, segera melaporkan sinyal misterius ini kepada pelanggannya. Pleasure doing business with you. Markas besar Santa di Kutub Utara. Santa dan Callum tiba di markas besar mereka yang tersembunyi di balik kubah sihir untuk melindunginya dari deteksi manusia. Mereka disambut oleh para elf dan seekor beruang kutub bernama Garcia. Diketahui bahwa Callum adalah kepala elf di markas tersebut. What's driving everybody nuts? He's feeling the heat. Red One kemudian pergi ke gym untuk melatih fisiknya agar tetap bugar saat bertugas. Di sisi lain, Callum berbicara dengan Santa mengenai niatnya untuk pensiun. Ia merasa kecewa dengan hari Natal yang semakin kehilangan maknanya, karena banyak orang dewasa yang tidak baik dan daftar anak nakal yang terus bertambah. Santa menasihati Callum bahwa mereka bekerja untuk anak-anak, dan sifat kekanak-kanakan tidak akan pernah hilang dari manusia, bahkan ketika mereka dewasa. Even when they're not kids anymore, and that's why. Ancaman tiba di Kutub Utara. Sementara itu, pelanggan Jack, yang ternyata sekelompok orang misterius, berhasil menemukan titik koordinat markas Santa. Mereka menggunakan senjata elektromagnetik untuk membobol dinding sihir yang melindungi markas tersebut. Di tengah malam, Callum menyadari bahwa lampu di menara Santa berkedip-kedip, menandakan adanya bahaya. Saat mengecek kamar Santa, ia mendapati bahwa Santa telah diculik oleh kelompok misterius. He's not in the gallery. I need eyes on Red now. Tanpa berpikir panjang, Callum segera mengejar mereka menggunakan mobil salju.
Dalam perjalanannya, ia kesulitan karena mobil musuh menabrak gubuk kecil. Namun, dengan perangkat canggih di tangannya, Callum mengubah mainan motor salju menjadi motor sungguhan untuk melanjutkan pengejaran. There's a hole in the dome! Cal lanjut mengejar penculik itu dengan menciptakan longsoran salju untuk menghentikan mobil para penculik. Setelah berhasil menghentikan kendaraan tersebut, Cal terkejut mendapati bahwa tidak ada seorang pun di dalamnya. Ternyata, ia telah tertipu karena para penculik sebenarnya melarikan diri menggunakan drone. Setelah kepergian Red One, Zoherlo, Direktur Mora, Badan Perlindungan Makhluk Mitologi, menghubungi Kutub Utara. Ia memberitahu Cal bahwa pihaknya belum berhasil menemukan pelaku penculikan. Namun, tim Zoe berhasil mengidentifikasi seorang hacker yang membantu pelaku, yaitu The Wolf, yang dikenal dengan nama asli Jack. The Wolf, ghost on the dark web. Karena malam Natal segera tiba, Cal memerintahkan Zoe untuk segera menemukan Jack. Jika Red One tidak ditemukan sebelum Natal, dunia perkadoan akan terancam chaos. Using an atomic plasma torch, Jack. Good God, Cal. Keesokan paginya, Jack, yang baru terbangun, menerima telepon dari mantan istrinya, Olivia. Ia meminta Jack untuk menjemput anak mereka, Dylan, yang bermasalah di sekolah. Jack pun mengantarkan Dylan dan dalam perjalanan, Dylan menceritakan kenakalannya, termasuk upaya meretas sistem absensi sekolah, yang membuatnya bermasalah karena temannya melaporkan perbuatannya. Selain itu, Dylan juga memberitahukan ayahnya tentang konser yang akan ia adakan malam itu dan berharap Jack datang. Setelah mengantar Dylan ke rumah Olivia, Jack kembali ke apartemennya. Namun, setibanya di sana, ia dikepung oleh tentara Mora. Merasa terancam, Jack melawan menggunakan senjata listrik yang dimiliki oleh tentara Mora, yang dapat membuat korbannya pingsan atau membeku. Jack berhasil mengalahkan mereka dan melarikan diri melalui jendela. Namun, saat memasuki gudang, ia tiba-tiba disetrum oleh Zoe yang sudah menunggunya. Setelah sadar, Jack mendapati dirinya terikat. Zoe mulai menginterogasi Jack tentang peretasan radar Kutub Utara. Jack mengungkapkan bahwa ia hanya melaksanakan tugas dari seorang pelanggan yang memintanya melacak sinyal aneh di wilayah Kutub Utara. Namun, Jack tidak mengetahui siapa pelanggan tersebut karena itu adalah bagian dari prosedur. Ketika Jack menolak memberikan rincian lebih lanjut, Zoe memutuskan untuk membawanya ke markas Mora. Yeah, wait, what do you mean? Hey! Setibanya di markas, Zoe menjelaskan bahwa Mora adalah organisasi pengawasan dan pemulihan makhluk mitologi. Jack terkejut mendengarnya, karena ia menganggap mitologi hanya cerita dongeng. Namun, sesaat setelah masuk lebih dalam ke markas, Jack terkejut melihat kuda api yang ditunggangi seorang penunggang yang tak tampak kepalanya. The Headless Horseman? Zoe kembali menginterogasi Jack, menanyakan tentang peretasan sinyal radar yang telah terbongkar setelah ratusan tahun dan kaitannya dengan penculikan Red One. Use your words. Santa Claus. Saat itu Cal tiba dan untuk memaksa Jack berbicara, ia menyuruh Gar untuk menakut-nakuti Jack. Dew kemudian mengungkapkan bahwa Jack pernah terlibat masalah di masa lalu, salah satunya saat ia membongkar masalah kado hadiah saudara-saudara. Sebagai hacker lepas, Jack menawarkan untuk membantu mencari pelaku, asalkan Cal membayar 2 kali lipat dari pelanggan sebelumnya. Setelah sepakat, Jack mengungkapkan bahwa pelanggannya berada di Aruba. Cal langsung membawa Jack ke Aruba. Di tempat lain, Red One tersadar dan mendapati dirinya berada di sel khusus. Ia kemudian dihadapkan pada sosok penyihir wanita jahat yang mengungkapkan daftar anak-anak nakal yang dibuat oleh saudara Red One, Krampus. Penyihir itu berencana untuk menghukum anak-anak nakal tersebut agar hanya anak-anak baik yang ada di bumi. Untuk itu, ia menggunakan kekuatan Red One yang disalurkan ke mesin untuk mengkloning penjara bola salju ajaib milik Krampus, yang disebut Gelas Kafik. Gelas Kafik ini akan digunakan untuk memenjarakan anak-anak nakal yang ada dalam daftar. Kembali ke Cal dan Jack, bukannya langsung pergi ke Aruba, Cal justru membawa Jack ke toko mainan, mengambil beberapa mainan seperti mobil dan tinju robot.
Setelah itu, Kel mengajak Jack ke gudang mainan yang ternyata merupakan portal menuju toko mainan di Aruba. Setibanya di Aruba, Kel menggunakan kekuatan Framis Knot untuk mengubah mobil mainan menjadi nyata. Careful with those robots. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan mobil itu menuju lokasi pelanggan Jack. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah pantai, di mana Jack menunjukkan Kel sekelompok mafia Dead MK yang berfungsi sebagai pengawal pelanggan Jack, yang juga merupakan bos mafia bantal guling bernama Ted. Kel berniat mendekati Ted, namun dihalangi oleh pengawal yang siap menghajar Kel. Meski begitu, Kel mampu mengalahkan mereka berkat keahlian bertarung dan sepatu bot ajaib yang dapat mengecilkan tubuhnya. Setelah mengalahkan pengawal, Kel memaksa Ted untuk memberi informasi tentang lokasi Red One. Namun, Ted mengaku tidak tahu karena ia bukan pelanggan utama, melainkan hanya menerima instruksi untuk membocorkan informasi tentang hacker The Wolf. Ted juga memperingatkan Kel bahwa pelanggan utama ini sangat jahat dan memiliki kekuatan magis. Bahkan namanya tidak boleh disebutkan. Oleh karena itu, Kel meminta Ted untuk menuliskan nama terus di pasir. Namun Jack dengan tololnya malah menyebut nama si pelanggan alias penyihir bernama Grilla. Gryla? No! Alhasil, Grilla pun mendengar dan langsung menggunakan kekuatannya untuk merasuki tubuh Ted. Grilla lalu mengancam akan menghukum semua orang yang ada dalam daftar nakal Sinterklas, termasuk pembunuh, perilaku tidak sopan, berbohong, dan sifat tidak baik lainnya, yang artinya hampir semua orang di bumi ini pernah memiliki sifat tersebut. Punish the naughty. Hundreds of years. Nicer. Setelah Grilla keluar dari tubuh Ted, tiba-tiba muncul mobil es krim dari dalam laut. Mobil itu lalu berhenti di pantai, dan keluarlah 3 monster salju yang akan membunuh Ted karena telah membocorkan nama Grilla. Kel dan Jack kemudian mencoba melawan mereka, tetapi monster salju itu sangat sulit dibunuh. Akhirnya, salah satu monster berhasil membuat Ted membeku. Dalam pertarungannya, Kel tidak sengaja menjatuhkan hidung wortel dari salah satu monster, yang langsung membuatnya hancur. Sementara itu, Jack berhasil menghancurkan monster kedua dengan meledakkan tabung gas. Setelah itu, Jack dikejar oleh monster ketiga, tetapi Kel lebih dulu mencabut hidung monster tersebut, yang membuatnya hancur. Setelah kejadian itu, Kel, Jack, dan Zoe mulai kebingungan karena mereka tidak bisa mendapat informasi lebih lanjut dari Ted yang sudah membeku. Kel lalu menyarankan agar menemui saudara laki-laki Red One, yang kini bekerja dengan Grilla, yaitu Krampus. Tanpa pikir panjang, Kel pun mengajak Jack pergi ke pintu portal yang terhubung ke tempat tinggal Krampus. Di sisi lain, Grilla mencoba menguji daftar nakalnya kepada seorang pria pertama yang masuk daftar itu dengan cara mengirimkan hadiah berupa bola salju. Saat si pria memegang bola itu, ia langsung menghilang dan masuk ke dalam bola tersebut. Namun, karena bola itu tidak kembali ke tangan Grilla, ia pun mengubah komposisinya agar bola itu bisa kembali ke tangannya. Yes, Mom. Jack dan Kel akhirnya tiba di wilayah Alpen melalui portal toko mainan. Sebelum melanjutkan perjalanan, Jack mendapat telepon dari Olivia yang mengkritiknya karena tidak pergi ke konser Dylan. He's vulnerable, Jack. I'm at work. You want to tell him something, do it yourself. Setelah teleponnya mati, Kel dan Jack melanjutkan perjalanan dengan mobil barunya. Dalam perjalanan, Jack membahas tentang putranya Dylan, di mana Jack mengakui bahwa ia tidak selalu menjadi ayah yang baik bagi anaknya. He's not disappointed all the time. Doesn't sound like it's working. Akhirnya, keduanya tiba di sebuah makam yang terdapat portal menuju tempat tinggal Krampus. Keduanya lalu masuk ke portal itu dan mendapati pintu masuk ke markas Krampus dijaga oleh Hellhound. Untuk mengusir Hellhound, Kel lalu meminta mainan ayam-ayaman agar mengalihkan perhatian Hellhound. Setelah Hellhound pergi, Jack dengan konyolnya mengambil koin emas persembahan untuk Krampus.
Alhasil, keberadaan keduanya pun diketahui dan langsung dibawa ke markas Krampus, yang sedang mengadakan pertandingan tampar. We're playing Krampus Flop. Anak buah Krampus kemudian memberikan barang milik Kel sebagai hadiah Natal. Setelah itu, Kel menjelaskan situasinya kepada Krampus, termasuk bahwa Red One telah diculik dan mereka membutuhkannya. Sayangnya, Krampus tidak peduli dan berencana menahan Kel sebagai tahanan. Sampai akhirnya, Jack sengaja menantang Krampus untuk bermain tampar dengan Kel. Jika Kel menang, maka mereka diperbolehkan pergi. Setelah Krampus setuju, Kel dan Krampus mulai bertanding. Kel yang tidak memiliki kekuatan tentu saja kesulitan mengalahkan Krampus dan justru terkena tamparan keras yang membuatnya terpental. Ketika Kel hendak melakukan tamparan kedua, Jack diam-diam memasang perangkat di lengan Kel, sehingga Kel bisa menampar Krampus dengan sangat keras. Dari situ, Kel membesarkan mainan tinju untuk mengalihkan perhatian para pengikut Krampus. Sedangkan dirinya dan Jack melarikan diri melalui portal bersama mainan ayamnya. Setelah keluar dari dunia Krampus, Jack tidak sengaja bertanya tentang rencana Grilla selanjutnya, yang akhirnya didengar oleh Grilla. Jack dan Kel kemudian melanjutkan perjalanan, tetapi perjalanan mereka berhenti saat melihat ada kotak hadiah di tengah jalan. Ketika dibuka, ternyata kotak itu berisi bola salju ajaib. Saat itu juga, Jack mendapat panggilan video dari Dylan yang memarahinya karena mengirim kado aneh. Jack pun bingung karena dirinya tidak mengirim apa-apa. Ketika Dylan menunjukkan kadonya, ternyata kado itu dari Grilla. Dan seketika itu juga, Dylan tersedot ke dalam bola tersebut. Melihat anaknya hilang, Jack pun nekat memegang bola ajaib sehingga dirinya bisa menyusul anaknya. Jack kemudian berpindah ke tempat Grilla berada bersama Dylan. Grilla lalu menunjukkan kepada Jack bahwa dirinya sedang memproduksi massal bola ajaib untuk mengurung orang-orang dalam daftar nakal. And when they wake up and open their gift, finally. Sementara itu, Kel menghubungi Zoe dan memberitahu bahwa Grilla sedang memproduksi bola ajaib secara massal. Dari situ, mereka menyadari bahwa mesin pencetak bola hanya ada di markas lama Red One, yang terletak di ruang bawah tanah. Kel akhirnya sadar bahwa Grilla sebenarnya tidak pergi kemana-mana saat menculik Red, dan bahwa drone serta mobil salju hanyalah pengalihan. Kel lalu menghubungi Klaus, yang sedang memasak makaroni panggang. Dari sini, Kel curiga karena Red sama sekali tidak suka makaroni. Hingga akhirnya terungkap bahwa markas Kutub Utara telah dikuasai oleh anak buah Grilla yang bisa berubah wujud. Singkat cerita, Kel dan Zoe akhirnya tiba di markas Kutub Utara. Di sana, Kel bertemu anak buah Grilla yang mencurigakan. Ketika Kel memukul salah satu dari mereka, wujud asli mereka sebagai anak buah Grilla pun terungkap. Photocopier thing. Sementara itu, Jack mengungkapkan unek-uneknya kepada Dylan dan meminta maaf karena telah menjadi ayah yang buruk. Mendengar pengakuan tulus ayahnya, Dylan pun memaafkan Jack. Saat itu juga, bola ajaib tiba-tiba retak dan hancur sehingga keduanya bisa kembali ke dunia nyata. Jack akhirnya sadar bahwa berniat baik dapat melepaskan mereka dari penjara bola ajaib. Kel dan Zoe akhirnya menemukan Jack dan Dylan. Jack memberitahu Kel bahwa Grilla telah membawa semua bola ajaib ke kereta Sinterklas, yang akan disebarkan ke anak-anak di seluruh dunia. Masalah besar yang dihadapi adalah kereta Santa tidak bisa terbang tanpa kehadiran Red. Saat itu mereka menyadari bahwa Grilla telah membawa tubuh Red ke kereta Santa. Dengan cepat, keempatnya bergegas mencari keberadaan Grilla. Di tengah perjalanan, Dylan menemukan sebuah pintu tersembunyi. Ketika pintu tersebut dibuka, mereka menemukan Nyonya Klaus, Garcia, dan para petugas yang telah dikunci oleh Grilla di dalam ruangan itu. Pada saat bersamaan, Grilla mulai meninggalkan Kutub Utara. Namun sebelum para rusa mulai terbang, Kel dan Jack berhasil naik ke atas kereta Santa. Mereka berusaha melawan Grilla, tetapi kekuatan Grilla terlalu besar. Akibatnya, keduanya terpental.
Jack jatuh tepat di area rantai-rantai rusa, dan ia segera memanfaatkan momen tersebut untuk melepaskan rantai yang menghubungkan rusa dengan kereta luncur. Tindakan ini membuat kereta berhenti di udara dan menyebabkan Grilla terjatuh dari ketinggian. Sementara itu, Kel berusaha membangunkan Red yang masih tidak sadarkan diri. Namun, tiba-tiba Grilla kembali muncul dalam wujud aslinya, yaitu sebagai raksasa yang menyeramkan. Saat Grilla bersiap untuk menyerang, Krampus tiba-tiba muncul dengan kereta luncurnya. Ia langsung menembakkan api ke arah Grilla. Ternyata, Grilla adalah mantan kekasih Krampus. Krampus mencoba menghadapi Grilla, tetapi Grilla dengan mudah melemparnya, bahkan Kel pun ikut terpental akibat kekuatan Grilla. Ketika Grilla hendak menjatuhkan Kel, Red akhirnya sadar dan langsung memanggil rusa kutubnya. Rusa-rusa tersebut menyerang Grilla, yang akhirnya terjatuh ke tumpukan bola ajaib. Bola-bola itu kemudian menjebaknya di dalam salah satu bola secara permanen. Setelah Grilla berhasil dikalahkan, Red menyambut Krampus dan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Setelah itu, Krampus meninggalkan tempat tersebut. Thank you, brother. Para petugas kembali bekerja keras untuk mempersiapkan kereta Santa agar dapat melanjutkan perjalanan mengantarkan hadiah. Red dan Kel mengajak Jack serta Dylan untuk ikut bersama mereka mengelilingi dunia. Selama perjalanan, mereka menyaksikan bagaimana Santa Claus memberikan hadiah ke setiap rumah. Ketika Red tanpa sengaja menginjak lampu, para petugas dengan sigap menggantinya agar keberadaan Santa tetap menjadi rahasia. Inilah alasan mengapa Santa Claus tidak pernah terlihat oleh manusia saat masuk ke rumah mereka. Setelah semua hadiah selesai dikirimkan, Kel melihat kedekatan yang mulai terjalin antara Jack dan Dylan. Bahkan, ia menyadari sisi kekanak-kanakan Jack yang jarang terlihat sebelumnya. Momen itu cukup bagi Santa untuk menyadari bahwa Kel telah berubah pikiran dan memutuskan untuk tetap melanjutkan pekerjaannya. Film ini diakhiri dengan Santa Claus yang membawa mereka semua kembali ke rumah masing-masing. Baiklah teman-teman, itulah alur cerita film Red One. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian. Saya mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian maupun penyebutan nama. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di video berikutnya.